Buat kamu yang lagi cari ide bisnis, jangan sekali-sekali kalian tahu ide bisnis ini, karena omsetnya bisa sampai 5 juta dalam 1 bulan. Mau tahu bisnis apa dan tips menjalaninya? Bisnis yang kita bicarakan ini adalah bisnis yang tidak gampang termakan waktu, karena peluangnya yang sangat besar, yaitu berbisnis mainan anak-anak. Di video ini, akan diajarkan tips-tips berbisnis mainan anak, bagaimana cara promosinya, bagaimana strategi pemasarannya, dan cara bagaimana menjalankan usahanya. Penasaran kan? Terus tonton video ini sampai akhir. Semua orang tahu kalau masa yang paling menyenangkan adalah pada masa waktu kanak-kanak. Apalagi ketika sedang bermain, rasanya tidak lengkap jika tidak ada mainan. Dengan menggunakan mainan, pertumbuhan kecerdasan dan kreativitas anak-anak bisa dirangsang. Perkembangan psikomotorik dalam dirangsang dengan berbagai macam permainan. Nah, fakta ini tentu bisa Anda manfaatkan sebagai salah satu peluang usaha, yaitu dengan mendirikan sebuah toko jualan mainan anak, perempuan, dan laki-laki. Lalu bagaimana tips agar toko mainan anak bisa laris manis Tanjung Kimpul? Dagangan laris, pastinya duit ngumpul. Berikut ini adalah beberapa tips menjalankan usaha mainan anak yang telah dirangkum oleh berbagai sumber. Bisnis permainan anak yang pertama adalah 1. Pilih mainan yang sedang booming. Anak-anak selalu suka dengan tokoh kartun yang sedang naik daun di televisi. Oleh karena itu, pilihlah karakter sesuai dengan tokoh yang sedang booming di televisi. Misalkan, yang sempat booming itu adalah Tayo. Jenis mainan yang Anda jual bisa berupa karakternya, stiker, robot-robotan, mobil-mobilan, dan jenis lainnya. Selama ada gambar tokoh yang sedang ramai di TV, anak-anak akan menyukainya. Karena berkala, lakukan evaluasi terhadap jenis mainan yang Anda jual. Catat jenis mainan yang paling banyak diminati dan jenis mainan yang sudah mulai berkurang untuk diminati. Hasil evaluasi secara berkala ini dapat membantu Anda membelanjakan modal secara bijak di dalam menjalankan bisnis mainan Anda. Tips berbisnis mainan anak yang berikutnya adalah jual mainan edukatif. Selain menjual mainan yang bernuansa berkarakter TV, jual juga mainan edukatif. Dengan menjual mainan edukatif, pilihan mainan menjadi lebih banyak. Mainan edukatif yang menjangkau cukup banyak. Jenis permainannya bisa berupa balok plastik, puzzle, buku mewarnai, abjad, dan lain-lain. Mainan-mainan profesi juga bisa digolongkan ke dalam mainan edukatif. Contohnya adalah seperangkat peralatan dokter, peralatan pertukangan, peralatan masak, juga peralatan mekanik. Dengan menambah jenis mainan, dagangan akan terlihat meriah dan menarik minat anak-anak untuk membeli. Tawarkan mainan edukatif ini kepada sekolah-sekolah, TK, PAUD, atau kelompok bermain, playgroup, dan sejenisnya. Biasanya, mereka membutuhkan mainan-mainan edukatif ini untuk dipakai di instansi mereka. Tips berbisnis mainan anak yang berikutnya adalah yang ketiga. Terapkan harga kompetitif. Menerapkan harga yang bersaing dan kompetitif dapat menjadi salah satu kunci sukses berbisnis permainan ini. Anda bisa mendapatkan harga mainan yang murah untuk dijual kembali dengan membelinya secara grosir. Carilah supplier yang memberikan harga termurah dan pastikan untuk tidak terpaku hanya pada satu supplier saja. Dengan memasang harga kompetitif, akan ada kemungkinan lebih besar untuk terjadinya penjualan. Apalagi Anda ditargetkan bukan untuk anak-anak, tetapi orang tuanya. Memang betul Anda berjualan mainan anak, tetapi uangnya berada pada tangan orang tua mereka. Maka dari itu, menentukan harga yang kompetitif adalah sebuah keharusan. Jangan sampai Anda jual kemahalan, apalagi kemurahan, bukannya untung malah buntung. Tips berbisnis mainan yang berikutnya adalah nomor 4. Promosi yang menarik. Promosi yang menarik merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah bisnis. Untuk menjalankannya, melancarkan bisnis yang Anda rintis, Anda perlu menerapkan promosi yang menarik. Misalnya, beli 2 gratis mainan lain dengan harga yang lebih murah atau diskon 50%. Untuk pembelian kedua, gratis 1 buah mainan bagi anak yang sudah berulang tahun, dan lain sebagainya. Gunakan media sosial sebagai media promosi. Facebook, X, Instagram akan memperluas pasar toko mainan Anda. Optimalkan fitur setiap media sosial yang Anda gunakan. Selain itu, manfaatkan juga marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Bila Anda sudah punya dana lebih, manfaatkan fitur iklan berbayar di situs-situs yang saya sebutkan tadi. Iklan berbayar akan membantu Anda menjangkau calon konsumen yang lebih cepat. Salah satu cara menurut saya patut dicoba oleh Anda pengusaha bisnis mainan, yaitu cosplay. Tahu kan cosplay? Cosplay adalah memakai kostum bertema film-film anak, misalnya cosplay Naruto, cosplay robot-robot, Transformers, dan lain-lain. Biasanya, orang tua sudah tahu letak toko mainan. Biasanya, akan menjauhi toko tersebut atau mengalihkan pandangan dari toko tersebut. Nah, strateginya adalah Anda atau pegawai Anda cosplay atau memakai kostum robot-robotan Transformer, misalnya untuk memakai kostum Naruto atau Power Ranger, yang penting bisa mencolok dan gampang menarik perhatian anak. Bila perlu, Anda lambaikan tangan ke anak target Anda tersebut. Ketika anak tersebut merengek dan ke orang tuanya untuk menyamperin kita, nah,
maka kelihatanlah toko kita oleh anak tersebut. Jadi intinya adalah menarik perhatian dengan memakai kostum dari film-film anak agar banyak anak-anak yang datang, serta orang tuanya juga ke toko mainan kita. Paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi intinya adalah menarik perhatian anak dengan memakai kostum dari film anak-anak agar banyak yang datang serta orang tuanya ke toko mainan kita. Tips bisnis mainan yang berikutnya adalah yang kelima, manfaatkan momentum. Manfaatkan momentum di hari-hari besar keagamaan, misalnya seperti di hari raya Idul Fitri, Natal, maupun hari raya lainnya. Dapat membantu Anda mendapatkan jumlah penjualan yang lebih tinggi. Selain itu, promosi yang tepat di saat libur sekolah dan juga di akhir-akhir tahun juga dapat membantu peningkatan dalam penjualan Anda. Itu dikarenakan anak-anak akan bosan ketika harus terus-terusan di rumah. Maka tawarkanlah mainan edukatif atau mainan interaktif, misalnya seperti kolam renang instan yang ukurannya kecil untuk dipasangkan di halaman rumah dan sebagainya. Tips berbisnis mainan anak yang berikutnya adalah keenam, join dengan event organizer. Join dengan I.O. terutama I.O. pesta ulang tahun adalah salah satu opsi terbaik dari usaha toko mainan Anda. Ketika Anda join dengan I.O. pesta ulang tahun ini, pastinya anak tersebut akan membundling mainan dengan paket pesta ultah yang mereka tawarkan kepada calon konsumen. Dan ini akan meningkatkan penjualan toko mainan karena biasanya banyak anak-anak yang akan undang di acara tersebut dan membutuhkan banyak mainan sebagai souvenir. Oleh karena itu, buatlah penawaran yang menarik bagi para event organizer, khususnya yang pesta ulang tahun tersebut agar mereka mau bekerja sama dengan Anda. Tips berbisnis mainan yang berikutnya adalah yang ketujuh, titip di warung-warung. Kemas mainan yang Anda jual seharga Rp800 dan Rp1.600 titip di warung-warung. Biasanya, warung akan menerima jika warung tersebut dapat diambil untung Rp200 dari mainan dan harga jual Rp1.000 dan Rp400 dari mainan dengan harga jual Rp2.000. Ambil uangnya di setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Bisa juga Anda mengemas mainan dengan harga Rp4.000 sampai Rp8.000 dan titip juga di warung bila beli harga Rp5.000 atau Rp10.000. Biasanya, warung akan menawarkan karena untungnya bagi warung juga lumayan, sebesar Rp1.000 dan Rp2.000 dari tiap mainan. Yang perlu diperlihatkan adalah catatan. Di warung mana saja Anda titip mainan tersebut yang ada di titip di warung tersebut. Strategi jemput bola ini adalah opsi terbaik bagi Anda jika toko mainan Anda tidak berada di lokasi yang ramai pengunjung dan Anda punya waktu senggang untuk berkeliling ke warung-warung. Tips berbisnis mainan anak yang terakhir adalah ke-8, memberikan pelayanan terbaik ketika membicarakan sebuah bisnis. Salah satu kunci sukses adalah memberikan pelayanan terbaik. Mau sehebat apapun promosi yang Anda lakukan, selengkap apapun mainan yang Anda punya, tetapi ketika pelayanan Anda diberikan jelek atau buruk, dijamin konsumen akan kapok berbelanja di toko Anda. Apalagi ketika Anda menghadapi anak-anak yang mungkin saja mereka berebut ketika membeli mainan. Barangkali juga mereka berteriak untuk meminta dilayani duluan. Sabarlah dalam menghadapi mereka dan carilah cara yang menarik agar mereka berbelanja dengan senang dan tenang. Untuk menanyai anak-anak ini, belajarlah pada guru TK dan guru-guru PAUD bagaimana mereka berinteraksi dengan anak-anak yang banyak sekaligus. Itulah pembahasan mengenai tips berbisnis mainan agar laris manis yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Saya yakin dengan cara-cara yang memasarkan produk mainan dari toko Anda yang mungkin saja tidak kami ketahui. Oleh karena itu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena siapa tahu info itu sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi orang yang membacanya. Nah, gimana? Udah mulai tertarik dengan bisnis ini? Jika terbantu dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Terima kasih.